kita di Aleart. Nah, kita balik lagi nih dengan topik yang berbeda, yaitu gimana sih tips-tips untuk para mahasiswa yang barusan lulus agar siap bekerja. Nah, ini kembali lagi dengan arsitek kita, yaitu Mas Ali Mutarrom. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Mas untuk tips-tips untuk adik-adik mahasiswa ini, mahasiswa arsitektur yang barusan lulus nih, supaya siap kerja di bidangnya? Terima kasih. Sebenarnya tips ini untuk adik-adik yang masih kuliah. Jadi nanti biar apa, ketika udah lulus udah siap kerja. Ya, jadi harus dipersiapkan sejak dini gitu ya. Jadi jangan sampai ketika udah lulus tapi belum siap kerja. Artinya ketika pasti kan ekspektasi orang tua, teman-teman atau siapa kan, kalau wah ini udah lulus arsitektur kan, udah lulus arsitek disuruh bikin rumah, nah, itu minimal harus sudah bisa gitu. Iya. Ya, tip-tipnya sebaiknya jangan menyepelekan mata kuliah yang awal-awal, karena mata kuliah awal itu dasar dari pasti itu nanti kita pakai. Kalau kita lulus itu kan kita nggak usah mulu-mulu mau desain gedung apa-apa, minimal kita pasti yang kita pegang dulu kan rumah tinggal ya. Nah, dan untuk rumah tinggal itu materi kuliah semester awal sebenarnya kan, dari kalau waktu saya kuliah dulu itu semester 1 itu struktur itu dapat cut and fill. Untuk semester 2 saya ingat itu untuk fondasi rumah. Terus struktur 3 udah naik, sama struktur 4 udah naik bangunan, udah rumah full. Nah, jadi semester 4 artinya baru tingkat 2 itu udah dapat materi untuk struktur rumah tinggal. Setelah itu kan kita tahu kan apa strukturnya udah struktur bangunan tinggi kan. Iya, benar banget sih. Jadi pertama jangan menyepelekan mata kuliah yang awal-awal, itu satu. Kemudian yang kedua itu apa? Kita kan kadang sering mungkin udah terlalu ya istilahnya jangan sok lah ya. Karena kan kita arsitek, nanti kan yang ngerjakan gambar kerja bukan arsitek, nanti drafter, nah, kan sering kayak gitu kan. Nah, arsitek hanya mendesain saja itu. Nggak usah ngitung RAB, nanti ada estimator yang hitung kan. Nah, nggak usah tahu struktur, nanti orang sipil yang hitung. Nah, padahal kalau itu sebaiknya dihilangkan dari awal, dari atau kuliah. Jadi mindset itu jangan dipakai mindset seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita lulus, kita kan nggak mungkin ujuk-ujuk bisa meng-hire itu apa, ngerekrut tenaga kerja, ngerekrut drafter, ngerekrut estimator, ngerekrut untuk teknik sipil kan? Iya, karena mahasiswa sendiri kalau yang setelah lulus kan pengalamannya juga belum, baru belajar doang lewat ini aja kan, buku-buku gitu. Jadi harus banyak pengalaman dulu. Ya, sebaiknya tadi harus mulai menanamkan, saya sebagai arsitek harus bisa menguasai semuanya. Dari untuk proyek katakanlah kita ambil yang paling terkecil rumah tinggal, kita harus menguasai untuk dari desainnya, dari bikin gambar kerjanya, ngedraft, artinya bikin RAB-nya, bahkan untuk pelaksanaan di lapangan. Karena kalau kita nggak latihan di lapangan, nanti kita nggak bisa tahu gambar kita itu bisa diimplementasikan di lapangan apa enggak, tukang bisa baca apa enggak. Jadi kita ini seringlah ketika masih kuliah sering-seringlah ikut magang, bahkan kita belajar ke tukang itu nggak masalah. Jadi jangan malu nih, buat belajar sama tukang sendiri, karena justru tukang itu yang sudah pengalaman sudah banyak, kita harus banyak belajar gitu ya. Ya, jadi intinya kita ketika masih kuliah tadi jangan menyepelekan mata kuliah yang awal-awal, kemudian jangan merasa nanti itu nggak kerjaan arsitek, itu enggak, jangan ya. Usahakan semua kita bisa menguasai. Terus yang ketiga tadi, jangan malu untuk belajar dengan siapapun, bahkan kepada tukang, kepada yang udah senior. Nah, untuk selanjutnya nih, kan ini kan sudah era digital ya Mas ya, kan penting banget. Biasanya kan orang-orang arsitek kan pasti gambarnya wah gitu ya, itu pasti pakai software canggih dong.
ada nggak tips-tips harus menguasai software apa nih yang biar bisa gambarnya itu bagus gitu, menunjang lah intinya, menunjang desain kita gitu. Kalau yang untuk software yang untuk gambar standar kan kita pakai AutoCAD ya gitu. Kemudian untuk render kita bisa pakai SketchUp, bisa pakai untuk render bagus bisa pakai 3D Max, atau yang pengen bagus enteng pakai Lumion. Nah, jadi itu kita siapa kan itu di kuliah kan nggak dapat. Nah, itu kita harus nggak masalah kita kursus di luar apa penting kita menguasai, karena dengan kita menguasai sebelum lulus kita udah menguasai, bisa ngerender yang bagus, kita bisa bikin gambar kerja, kita bisa bikin RAB, kita pasti ketika lulus udah enak, kita bisa milih lah, kita bisa milih mau kerja di mana, mau kerja sendiri, mau ikut orang. Kalau ikut orang juga kita udah punya basic pengalaman yang mumpuni ya gitu. Jadi sekian teman-teman, udah tips-tips dari Mas Ali sebagai arsitek. Jadi bisa kita simpulkan nih, yang pertama teman-teman mahasiswa ini harus belajar sedari dini. Jadi sebelum lulus harus banyak pengalaman, cari-cari pengalaman, banyak-banyak belajar. Dan yang utama itu mungkin yang pertama harus bisa dari rumah tinggal dulu ya Mas ya. Jadi itu kan dari yang terkecil lah istilahnya ya. Jadi untuk belajar itu lebih enak gitu, dari belajar desain, belajar RAB, softwarenya pun juga mungkin kalau buat desain kan masih mudah ya Mas ya. Nah jangan lupa juga untuk sering-sering belajar software, karena itu sangat menunjang sekali teman-teman. Nah dan sekarang kan banyak banget nih di YouTube juga software kalau mau belajar otodidak itu banyak banget sekarang di YouTube gitu ya Mas ya. Ya ini saya mau nambahi untuk adik-adik mahasiswa tadi, untuk latihan untuk kita bisa kita mengekspor kemampuan semua itu sebaiknya dilakukan sebelum lulus, sebelum wisuda. Karena apa? Karena ketika kita sebelum wisuda kan kita masih bebas, misalkan kita kita nggak ada tekanan mental. Tapi kalau itu dilakukan setelah lulus itu pasti ada tekanan mental. Kita ada tuntutan dari orang tua, suruh ngelamar ke sini, ngelamar ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak ada waktu untuk belajar tadi, untuk mengekspor kemampuan tadi. Itu sebaiknya, kalau saya sendiri, saya bahkan ketika semester 8 itu udah selesai semua, saya nggak ngambil tugas akhir, tapi saya berhenti 1 tahun itu untuk bekerja. Jadi 1 tahun benar-benar untuk kerja. Jadi ketika udah lulus ya udah punya kemampuan, akhirnya saya bisa milih sendiri, saya menentukan saya mau berkarir di mana, mau ngelamar kerja, atau bahkan dulu ya ketika lulus ada tawaran di kontraktor, ada di BUMN, ada itu, tapi kan kita udah bisa menentukan karir kita mau di mana gitu. Ya. Jadi gitu, sekian dulu ya teman-teman tips-tips dari Mas Ali, arsitek kita. Untuk para mahasiswa yang mungkin belum lulus, yang atau mempersiapkan skripsinya, semangat terus belajar, jangan menyerah pokoknya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tim-tim berikutnya.